Saya Darmawan. Di sini saya akan membahas tentang materi trigonometri. Materi yang saya bahas kali ini yaitu perbandingan trigonometri. Misal di sini ada sudut segitiga siku-siku dan sisi-sisinya yaitu L, M, dan N. Dan letak sudut alfanya berada di bawah sini dan sudut betanya berada di atas sini. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan besar sinus, kosinus, dan tangen pada sudut alfa dan beta. Sebelum itu, mari kita bahas sedikit tentang teorema Pythagoras, yaitu cara menentukan panjang sisi siku-siku. Cara menentukan panjang sisi siku-siku yaitu jika kita mencari sisi L, itu dapat dengan cara rumus L sama dengan akar N kuadrat dikurang M kuadrat. Kemudian jika kita diminta untuk mencari sisi M, dapat kita cari dengan rumus M sama dengan akar N kuadrat dikurang L kuadrat. Kemudian jika kita diminta untuk mencari sisi N, dapat kita cari dengan N sama dengan akar L kuadrat tambah M kuadrat. Kenapa di sini kita tambah? Karena yang ditanyakan yaitu sudut terpanjang dan sisanya yaitu minus. Hanya sudut terpanjang saja yang ditambah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut, sekarang kita bahas yaitu tentang perbandingan trigonometri. Cara menentukan sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut alfa dan beta. Cara mencarinya yaitu dengan sin alfa, yaitu demi depan dan miring. Depan sin alfa yaitu L, ya depannya, dan miringnya yaitu miringnya N, sudut terpanjang. Kemudian cos A dapat dicari dengan sami. Samping cos A yaitu M dan miringnya tetap N karena sudut terpanjang. Dan tan alfa. Tan alfa dapat dicari dengan rumus desa, yaitu depan dan samping. Depan tan alfa yaitu L dan sampingnya yaitu M. Kemudian kita akan mencari beta, menentukan kosinus sinus pada sudut beta. Sin beta dapat dicari sama seperti tadi, yaitu dengan rumus demi, sami, dan desa. Yang pertama yaitu jika mencari sin yaitu dengan rumus demi. Depan sin beta, kita lihat di sini, depan sin beta yaitu M dan miringnya yaitu tetap N. Kemudian mencari cos alfanya. Cos alfa dapat dicari dengan sami, teman. Yaitu samping dan miring. Samping cos alfa, cos beta. Samping cos beta yaitu L dan miringnya yaitu tetap N. Kemudian tan beta dapat dicari dengan desa.
Depan tan beta yaitu M, dan sampingnya yaitu L. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut alfa dan beta pada segitiga berikut. Di segitiga ini, yang diketahui adalah L sama dengan 12, M sama dengan 9, dan yang ditanyakan yaitu sudut terpanjang, yaitu N. Sebelum itu, mari kita mencari panjang sisi miring terlebih dahulu dengan rumus teorema Pythagoras, yaitu dengan cara N sama dengan akar L pangkat 2 ditambah M pangkat 2. Kenapa di sini tambah? Karena kita akan mencari sisi terpanjangnya. N sama dengan L-nya adalah 12 dan M-nya adalah 9. Pangkat 2 yaitu 144, 9 pangkat 2 yaitu 81. Kita jumlahkan ini dan mendapatkan hasil 225. Akar dari 225 ini adalah 15. Jadi panjang sisi N-nya adalah 15. Dari sini 15. Jika sudah semua sisinya diketahui, barulah kita bisa menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen alfa maupun beta. Yang pertama kita cari yaitu sudut alfanya. Untuk mencari sinus, kosinus, dan tangen, kita menggunakan rumus Demi, Sami, dan Desa. Sin alfa yaitu Demi depan sin alfa yaitu 12 dan miringnya yaitu 15. Cos alfa dapat dicari dengan sami, samping miring. Samping cos alfa yaitu 9 dan miringnya yaitu 15. Kemudian kita cari tan alfa. Tan alfa dapat dicari dengan rumus sami, desa. Depan tan alfa yaitu 12 dan sampingnya yaitu 9. Kemudian kita akan mencari sudut betanya. Sin beta dapat dicari dengan demi, depan miring. Depan sin beta yaitu 9 dan miringnya yaitu 15. Kemudian cos beta. Cos beta dapat dicari dengan rumus sami, sama seperti tadi. Samping cos beta yaitu 9. Maksudnya 12. Dan miringnya yaitu 15. Kemudian tan beta dapat dicari dengan desa, depan samping. Depan tan beta adalah 9 dan sampingnya adalah 12.
saya akan bahas sedikit materi tentang cara mencari kosekan, sekan, dan kotangan. Perhatikanlah segitiga, siku-siku A, B, dan C. Kemudian theta sebagai dasar untuk menentukan sisi yang lainnya. AC merupakan sisi samping, AB merupakan sisi miring, dan BC merupakan sisi depan. Sin theta dapat dicari dengan rumus Demi. Depan sin theta yaitu BC dan miringnya yaitu AB. Kemudian cos theta dapat dicari dengan sami samping miring ya. Samping cos theta yaitu AC dan miringnya AB. Kemudian tan theta dapat dicari dengan desa. Depan tan theta yaitu BC dan sampingnya yaitu AC. Nah, sekarang kita akan mencari hasil dari kosekan, sekan, dan kotangan. Kita cari kosekan dulu. Kosekan theta dapat dicari dengan 1 per sin theta. Kemudian sekan theta dapat dicari dengan 1 per cos theta. Dan yang terakhir yaitu kotangan. Kotangan theta dapat dicari dengan 1 per tan theta. Cara mudahnya mencari kosekan, sekan, dan kotangan yaitu dengan cara hasil yang kita dapat dari sin cos tan tadi kita balikkan. Misal di sin theta kita mendapatkan BC dan AB. Hasil yang dapat ini kita balikkan di kosekan karena di sini dicari dengan sin theta. Kita balikkan A B per BC. Kemudian sekan theta sama seperti tadi kita balikkan hasilnya menjadi A B per AC. Kotangan theta juga sama seperti tadi kita balikkan menjadi AC per BC. Materi kali ini saya akan bahas yaitu tentang sudut istimewa. Perhatikan sudut segitiga A, B, dan C, di mana A sama dengan 30 derajat, B sama dengan 60 derajat, dan C merupakan sudut siku-siku, berarti sama dengan 90 derajat. Sekarang kita akan gunakan rumus Demi Sami Desa. Sin 30 derajat dapat dicari dengan Demi. Depan sin 30 derajat yaitu 1 dan miringnya yaitu 2. Kemudian kita akan cari sin 60 derajat.
dapat dicari dengan dem. Depan sin 60 derajat yaitu akar 3, dan miringnya yaitu 2. Dapat kita ubah menjadi 1/2 akar 3. Kemudian kita mencari cos 30 derajat. Cos 30 derajat dapat dicari dengan rumus sami, samping miring. Samping cos 30 derajat yaitu akar 3, dan miringnya yaitu 2. Dapat kita ubah menjadi 1/2 akar 3. Kemudian cos 60 derajat. Dapat kita cari dengan rumus sami, samping cos 60 derajat yaitu 1, dan miringnya yaitu 2. Kemudian mencari tan 30 derajat. Tan 30 derajat dapat dicari dengan desa. Depan tan 30 derajat yaitu 1, dan sampingnya yaitu akar 3. Dapat kita ubah menjadi 1/3 akar 3. Kemudian tan 60 derajat. Dapat kita cari dengan desa. Depan tan 60 derajat akar 3, dan sampingnya adalah 1. Dapat kita ubah menjadi akar 3. Kemudian kita akan mencari sin 45 derajat pada segitiga yang ada di sini. Sin 45 derajat sama dengan demi. Depan 45 derajat yaitu, saya lupa mengisi, ini 1, sini akar 2. Depan sin 45 derajat yaitu 1, dan miringnya yaitu akar 2. Kemudian kita akan mencari cos 45 derajat sama dengan sami, samping 45 derajat yaitu 1, dan miringnya akar 2. Ini dua-duanya kita ubah menjadi 1/2 akar 2. Ini juga sama, akar 2. Kemudian kita akan mencari tan 45 derajat. Dapat dicari dengan desa. Tan 45 derajat depannya yaitu 1, dan sampingnya sama juga yaitu 1. Oke, sekian, terima kasih. Kita akan lanjut ke latihan soal. Jarak
Jarak antara dani dan pohon kelapa adalah 20 meter. Jika tinggi dani adalah 2 meter, berapakah tinggi kelapa tersebut? Yang diketahui adalah jarak dani ke pohon kelapa yaitu 20 meter dan tinggi dani 20 meter. Sudut dani melihat ke ujung pohon kelapa yaitu 45 derajat. Yang ditanyakan yaitu tinggi kelapa. Untuk mencari tinggi kelapa dapat kita cari dengan rumus tan 45 derajat. Kenapa kita menggunakan rumus tan 45 derajat? Karena kita akan mencari desanya, depannya. Tan 45 derajat dapat kita cari dengan desa. Depan tan 45 derajat yaitu CE dan sampingnya yaitu DC. Jadi tan 45 derajat sama dengan X, yaitu tingginya karena belum diketahui kita tulis X saja, dan DC nya yaitu panjang 20 meter. Tan 45 derajat merupakan 1, hasilnya adalah 1, seperti yang materi kita bahas tadi, yaitu tan 45 derajat adalah 1 sama dengan X per 20. X nya kita gunakan ke depan, jadi X sama dengan 1 kali 20. X sama dengan 20. Di sini kita sudah mendapatkan hasil EC-nya, kemudian kita akan mencari tinggi kelapa yang sebenarnya. Rumus untuk mencari tinggi kelapa yaitu dengan cara X ditambah tinggi dani yaitu 2 meter. Jadi X nya yaitu 20 ditambah tinggi dani yaitu 2 meter. Kita jumlahkan ini 20 tambah 2 yaitu 22 meter. Jadi tinggi pohon kelapa adalah 22 meter. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Saya akan membahas perbandingan trigonometri pada sudut berrelasi. Di sini ada diagram kartesius, ada sudut 0, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, 360 derajat. Yang ini namanya kuadran 1, berada di antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 berada di 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Berarti sin, cos, tan semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, berarti tan dan cos bernilai negatif. Rumusnya adalah 180 derajat dikurang alfa. Di kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif, berarti sin dan cos bernilai negatif. Rumusnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif, berarti sin dan tan bernilai negatif. Rumusnya adalah 360 derajat dikurang alfa. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Cos 150 derajat. 150 derajat berada di kuadran 2 di antara 90 derajat sampai 180 derajat.
Rumusnya adalah 180 derajat dikurang alfa. Jadi cos 80 dikurang berapa supaya jadi 50? Ya, dikurang 30 derajat. Sama dengan min cos 30 derajat. Karena berada di kuadran 2, cos menjadi min. Cos 30 adalah min setengah akar 3. Jadi cos dari 150 derajat adalah min setengah akar 3. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Tan 240 derajat. 240 derajat berada di kuadran 3, yaitu di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Rumusnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Berarti 180 ditambah berapa supaya jadi 240 derajat? Ya, ditambah 160 derajat. Sama dengan tan 60 derajat. Karena berada di kuadran 3, tan positif. Berarti jadi tan 60 derajat adalah akar 3. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Sin 315 derajat. 315 derajat berada di kuadran 4. Kuadran 4 yaitu di antara 270 sampai 360 derajat. Rumusnya adalah 360 dikurang alfa. Berarti 360 dikurang berapa supaya jadi 315? Yaitu dikurang 45 derajat. Sama dengan min sin 345 derajat. Karena berada di kuadran 4, sin menjadi negatif. Berarti jadi min sin 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Jadi sin 315 derajat sama dengan min setengah akar 2. Contoh soal yang tadi hanya menggunakan yang horizontal. Nah, kalau menggunakan yang vertikal, di mana sin menjadi cos, dan cos menjadi sin, dan tan menjadi kotan, dan kotan menjadi tan. Yang ini horizontal, yang ini vertikal. Yang berarti kalau menggunakan vertikal di mana sin tan menjadi kotan dan kotan menjadi tan. Nah, contoh soalnya yang horizontal. Sin 120. Sin 120 berada di kuadran 2, yaitu rumusnya 180 dan dikurang alfa. Berarti 180 dikurang berapa menjadi 120? Yaitu dikurang 60. Sin 60 yaitu 100 per setengah akar 2. Berarti sin 120 adalah setengah akar 2. Nah, yang vertikal sin 120 karena menggunakan yang vertikal 120 terdekat hanyalah 90. Berarti 90 ditambah berapa menjadi 120? Yaitu ditambah 30. Karena menggunakan yang vertikal sin menjadi cos, berarti jadi cos 30. Ambil yang belakangnya saja. Cos 30 adalah setengah akar 3. Untuk kesimpulannya adalah di kuadran 1 semua bernilai positif. Di kuadran 2 semua hanya sin yang positif. Di kuadran 3 hanya tan yang positif. Dan di kuadran 4 hanya cos yang positif. Untuk mengingatnya, ingat saja kata ini. Semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan
semua berarti semua positif. Sindikat berarti hanya sin yang positif. Tangan berarti hanya tan yang positif. Dan kosong berarti hanya kos yang positif. Dan untuk menghubungkan garis istimewanya dengan sudut berelasi ada dua cara, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk yang horizontal, sin kosan tidak berubah. Sin ya sin, kos ya kos, tan dan tan. Tan ya tan. Dan untuk yang vertikal, sin menjadi kos menjadi sin, dan tan menjadi kotan, dan kotan menjadi tan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Asdina, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan rumus aturan sinus. Dalam rumus aturan sinus, misalkan ada segitiga ABC. Sisi A adalah sisi di depan sudut A, sisi B adalah sisi di depan sudut B, dan sisi C adalah sisi di depan sudut C. Maka berlaku aturan sinus bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan sinus digunakan untuk menentukan 1. Panjang sisi segitiga jika diketahui panjang salah satu sisi dan besar dua sudutnya. 2. Besar sudut jika diketahui panjang satu sisi dan besar dua sudutnya yang bersebelahan dengan satu sisi yang diketahui. Perhatikan contoh berikut ini. Pada segitiga ABC, sisi A sama dengan 6/3. Sudut A sama dengan 60 derajat. Sudut B sama dengan 45 derajat. Yang ditanya adalah panjang sisi B sama dengan, jawabannya adalah sebagai berikut. Aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi 6/3 per sin 60 derajat sama dengan B per sin 45 derajat. Sehingga 6/3 per sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 sama dengan B per sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Dan di sini kita coret akar 3 dengan akar 3, setengah dengan setengah, hingga kita bisa peroleh B sama dengan 6/2. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan Paramasanti. Om.